Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, NPM 2023431 dari lokal 3A non-regular. Pembuatan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer yang bertema komputer sejauh yang saya tahu. Dalam video pembahasan ini, saya akan membahas tentang fitur autopilot dalam komputer. Apa itu autopilot? Dalam konteks komputer, merujuk pada sistem atau fitur yang memungkinkan perangkat atau aplikasi untuk beroperasi secara otomatis tanpa intervensi manusia. Istilah ini sering digunakan dalam beberapa konteks seperti autopilot di mobil, autopilot dalam software, cloud service, dan sistem operasi. Perkembangan autopilot. Sejarah autopilot dalam komputer dimulai pada 1950 dan 1960 dengan penggunaan sistem otomatis di industri penerbangan. Pada tahun 1970 dan 1980, teknologi ini diterapkan dalam pemrograman dan manajemen sistem untuk otomatisasi tugas-tugas rutin. Dengan munculnya internet pada 1990 dan 2000, otomatisasi berkembang dengan layanan online dan manajemen server, terutama dengan diperkenalkannya cloud computing. Saat ini, di era 2010 hingga sekarang, autopilot mencakup mobile otonom dan berbagai aplikasi perangkat lunak, berkat kemajuan kecerdasan buatan dan machine learning. Jenis-jenis autopilot. 1. Sistem operasi autopilot. Fitur yang secara otomatis mengelola pengaturan sistem, pembaharuan, dan pemeliharaan. 2. Automasi tugas. Software yang mengotomatiskan tugas rutin seperti backup data dan pemrosesan file. 3. Cloud autopilot. Layanan cloud yang secara otomatis mengelola sumber daya dan skalabilitas aplikasi. 4. Mobil otonom. Teknologi yang memungkinkan kendaraan mengemudi sendiri menggunakan sensor dan algoritma. 5. Automasi proses bisnis atau BPA. Sistem yang mengotomatiskan alur kerja dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. 6. DevOps dan Continuous Integration atau Continuous Deployment CI/CD. Praktik yang mengotomatiskan perkembangan, pengujian, dan penyebaran perangkat lunak. Cara kerja autopilot. Cara kerja autopilot dalam komputer melibatkan beberapa langkah. 1. Pengumpulan data. Mengumpulkan informasi dari sensor atau sumber lain. 2. Analisis data. Memproses dan menganalisis data untuk memahami konteks. 3. Pengambilan keputusan. Menentukan tindakan yang tepat berdasarkan analisis. 4. Eksekusi tindakan. Melaksanakan keputusan seperti mengubah pengaturan atau menjalankan proses. 5. Pemantauan dan pembelajaran. Memantau hasil dan belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerja. Keuntungan pengguna autopilot. Penggunaan autopilot dalam komputer menawarkan keuntungan seperti otomatisasi tugas rutin yang mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi. Sistem ini mengurangi kesalahan manusia, memastikan hal yang lebih akurat. Selain itu, autopilot mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mempercepat pemrosesan data, dan memungkinkan analisis real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Konsistensi dalam pelaksanaan tugas juga menjamin, sehingga meningkatkan kualitas dan produktivitas operasional secara keseluruhan. Tantangan dan risiko.
Penggunaan autopilot dalam komputer memiliki tantangan dan risiko seperti ketergantungan teknologi yang dapat memengaruhi keterampilan manual pengguna. Kesalahan sistem bisa mengakibatkan hasil yang tidak akurat, dan keamanan siber menjadi perhatian karena potensi serangan. Selain itu, autopilot mungkin kurang fleksibel dalam menghadapi situasi tak terduga, serta dapat mengabaikan elemen manusia yang penting. Biaya tinggi untuk implementasi juga menjadi kendala bagi banyak organisasi. Masa depan autopilot akan melibatkan integritas kecerdasan buatan, peningkatan kendaraan otonom, dan penggunaan berbagai sektor seperti kesehatan dan manufaktur, keamanan siber yang ditingkatkan, dan pendekatan otonom berlapis akan umum. Sistem juga akan dirancang untuk berkolaborasi dengan manusia, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sekian video penjelasan saya tentang fitur autopilot dalam komputer. Terima kasih.